Miss Fatima ya abang dan kakak di pembelajaran fikih daring yang ke-13. Gimana kabar abang dan kakak semua, sehat kan? Alhamdulillah, semoga abang dan kakak dalam keadaan sehat walafiat sehingga masih tetap semangat belajar ya walaupun dalam keadaan daring seperti ini. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran kita hari ini, mari kita awali dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Nah, kita masuk materi kita hari ini ya abang dan kakak. Tetap disaksikan videonya sampai selesai. Oke, kita masuk materi kita yang pertama. Nah, materi hari ini kita akan membahas mengenai tayamum. Disimak ya abang dan kakak, apa sih tayamum ini? Nah, tayamum itu adalah cara bersuci. Nah, sama seperti berwudu. Ternyata tayamum itu juga cara bersuci, tetapi tayamum itu adalah pengganti dari wudu. Jadi kalau kita udah melakukan tayamum, wudu tidak usah dilakukan lagi. Tapi kalau misalnya kita udah melakukan wudu, maka tayamum tidak usah dilakukan lagi. Nah, perhatikan, ini ada seorang anak yang hendak menempelkan tangannya di tanah. Nah, jadi tayamum itu adalah cara bersuci menggunakan tanah atau debu yang suci. Begitu ya abang dan kakak. Sampai di sini paham ya abang dan kakak? Alhamdulillah. Kita lanjut. Kapan tayamum dilakukan, Miss? Oke, akan kita bahas. Nah, yang pertama, tayamum dapat kita lakukan jika kita tidak menemukan air. Misal, coba perhatikan gambar tersebut. Nah, jika terjadi kemarau panjang, kemudian air di sumur itu kering, bahkan tanah pun terlihat pecah-pecah, maka hal ini boleh kita lakukan dengan tayamum. Nah, selanjutnya yang kedua, kapan Miss tayamum dapat dilakukan? Jika kita dalam kondisi sakit. Nah, itu pun sakitnya misalnya dokter melarang badan kita terkena air. Misal abang dan kakak lagi keadaan sakit, kemudian jika abang dan kakak berwudu dengan air, bisa jadi demam kakak bakal balik lagi. Nah, hal itu boleh dilakukan dengan tayamum, tidak usah pakai wudu atau tidak usah dengan air, cukup dengan debu atau tanah. Jika memang kondisi sakit kita itu parah, dalam arti kalau misalnya kita kena air, sakit kita itu akan menjadi lebih parah lagi, itu boleh kita tidak dengan berwudu kalau mau sholat, tetapi kita boleh melakukannya dengan tayamum. Paham ya abang dan kakak? Oke, kita lanjut ya. Berikut ada tugas yang sudah Miss siapkan. Tugas kamu hanya mencatat materi kita hari ini, kemudian kirimkan kepada Miss Fatima. Dan hal yang harus kamu ingat, Miss tidak memperkenankan di print. Artinya abang dan kakak wajib tulis tangan, karena kalau tidak ditulis tangan, abang dan kakak nanti tulisannya bakal jelek. Karena tulisan sudah jarang ya kita mencatat. Kalau di sekolah tatap muka kita sering mencatat. Nah, karena daring ini tentu abang dan kakak hanya menyelesaikan latihan. Jadi untuk saat ini Miss mau kamu menulis catatannya itu melalui dengan tulisan tangan kamu. Oke, sampai di sini saja pembelajaran kita hari ini. Kurang dan lebihnya Miss mohon maaf. Jangan lupa ya abang dan kakak tugasnya dikerjakan. Mari kita akhiri pembelajaran kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Miss akhiri, assalamualaikum warahmatullahi